Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang terhormat. Selamat berjumpa kembali dalam acara Bincang-Bincang di channel YouTube SMK Negeri 11 Bandung. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membincangkan sesuatu yang mungkin sedang hangat-hangatnya diperbincangkan ya oleh orang-orang di luar sana, yaitu berhubungan dengan new normal gitu ya, atau adaptasi kebiasaan baru. Nah, khususnya yang akan kita obrolkan adalah bagaimana sih adaptasi kebiasaan baru di lingkungan sekolah gitu ya, atau di lingkungan pendidikan. Baik, untuk memperbincangkan hal itu pada kesempatan kali ini sudah hadir di tengah-tengah kita 3 orang pembicara. Yang pertama ada Ibu Ane Sukmawati, beliau adalah Kepala SMK Negeri 11 Bandung. Selamat pagi Bu Ane. Selamat pagi Bu Intan. Sehat ya Bu ya? Sehat. Kemudian ada Bapak Martendi Mondiana, beliau adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana, sekaligus juga merupakan Koordinator Gugus Tugas COVID di SMK Negeri 11 Bandung ya Pak ya. Gimana kabarnya Pak Martendi? Alhamdulillah. Baik ya, insya Allah. Dan yang terakhir ada Bapak Hendro Triwinarko, beliau adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum di SMK Negeri 11 Bandung. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin kita akan langsung saja ya bertanya kepada Ibu Kepala SMK Negeri 11 Bandung, kepada Ibu Ana. Bu Ana, bicara tentang new normal ini kan banyak kontroversi ya di luar sana, apalagi orang tua gitu ya. Saya misalnya sebagai orang tua nih, wah khawatir gitu ya kalau kata orang Sunda mah hariwang gitu ya, mau mengirimkan anak kembali ke sekolah nih. Ibu sebagai Kepala SMK Negeri 11 Bandung ini dalam tanda kutip ya, emang Ibu berani Bu buka sekolah dalam waktu dekat ini Bu? Terima kasih Bu Intan. Kalau kita berbicara tentang berani tidak berani, pasti kita akan harus berani membuka, karena kita sudah mengevaluasi pembelajaran daring hampir 3 bulan ini, di mana kan sebetulnya siswa juga belajar daring atau online itu pasti juga ada kendala. Apa kendalanya? Pertama adalah jaringan internet. Lalu kedua, kadang-kadang siswa mengeluh tidak ada pulsanya. Lalu HP-nya atau laptopnya tidak mendukung. Nah, kita berani tentu saja bukan asal berani, tapi kita sudah mempertimbangkan sesuatunya. Artinya kita harus menyiapkan. Sekolah itu kan harus menyiapkan banyak hal. Ketika kita dalam bahasa Inggris memang dikatakan reopening school ya, pembukaan kembali sekolah. Tentu saja pembukaan kembali sekolah itu bukan kata kepala sekolah, tapi mengacu kepada apa yang disampaikan oleh gubernur. Kalau gubernur dalam hal ini adalah Gubernur Jawa Barat mengatakan sekolah harus dibuka, new normal diberlakukan dengan ketetapan-ketetapan tertentu, ya kita buka gitu. Itu mungkin Bu Intan. Iya, artinya juga sekolah ketika menetapkan reopening school tadi tidak sembarangan ya Bu ya? Iya, jadi kita kan ada persiapan-persiapan. Saya katakan itu sebagai bentuk persiapan, karena persiapan itu harus disiapkan. Betul. Karena tidak mungkin tiba-tiba saya terima sekolah, terima siswa 1.600 secara bersamaan. Betul. Nah, apa yang kita lakukan? Mungkin pasti itu ya pertanyaan orang tua. Persiapannya apa nih? Ya, Gitu, kan pasti menimbulkan pertanyaan bagi orang tua. Ada kekhawatiran barangkali dari orang tua. Tapi bagaimana kita juga sekolah menyiapkan? Pertama adalah kita bentuk namanya Satgas COVID, tapi lebih cenderung kepada pencegahan. Lalu yang kedua, kita membentuk suatu atau memiliki satu prosedur operasional seandainya nanti sekolah ini dibuka. Yang paling penting juga adalah kita menata atau menyediakan sarana prasarana yang mengacu kepada protokoler COVID-19. Nah, tidak kalah pentingnya sebenarnya, buat apa kita punya pos yang banyak kalau itu tidak tersosialisasikan. Sosialisasi kepada siapa? Ya tentu saja kepada warga sekolah, guru, tata usaha, siswa, orang tua. Itu menjadi kuncinya. Kalau menurut saya menjadi kuncinya, karena ketika kita siap membuka, tetapi apa yang menjadi protokoler COVID-19 di SMK 11 tidak tersampaikan dan tidak dimaknai oleh semua pihak, ya apa artinya gitu. Nah, selanjutnya kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita harus punya namanya kemitraan. Kemitraan itu menjadi juga sangat penting. Karena sekolah, misalkan katakanlah sekolah SMK 11 ini kan berada di Jalan Budi,
di lingkungan yang padat juga. Nggak mungkin kan siswa itu tidak misalkan ke toko, tidak fotokopi. Maka kita juga harus kerjasama dengan RT, RW, lurah, camat. Lalu yang tidak kalah pentingnya, kita juga harus bekerja sama dengan puskesmas. Karena sekali lagi SMK 11 tidak punya kapasitas tentang bagaimana seandainya ada suspek COVID. Nah yang paling penting juga, ini kan pertanyaannya, terus apakah SMK 11 akan menerima atau katakanlah seluruh siswanya masuk 1.700 tanpa memperhatikan protokol COVID? Itu juga kita analisis gitu ya. Nah yang tidak kalah pentingnya juga adalah pendanaannya. Pendanaannya dari mana ya, lalu tadi juga saya sampaikan ada kemitraan. Nah satu lagi adalah kita juga menetapkan sekolah itu dibuka, apakah siswa itu bisa masuk atau tidak setelah kita punya database. Database apa? Siswa itu berasal dari mana? Apakah siswa itu maksudnya dari tempat tinggalnya? Apakah tempat tinggalnya itu RT RW-nya itu jalur hijau, jalur kuning, atau jalur merah? Nah ini juga harus kita antisipasi karena itu penting. Dan selanjutnya siswa ke sekolah naik apa? Kalau dia naik kendaraan umum, wah itu kan mungkin saja ya terkena lah COVID seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang menurut saya yang sebenarnya kita sudah kita siapkan. Nah inilah yang sebenarnya ingin kita sampaikan juga kepada orang tua. Ada kerjasama, sekolah sudah menyiapkan tatanan yang baru, mungkin ya adaptasi kebiasaan baru, tetapi bagaimana kontribusi semua pihak agar yang sudah kita siapkan itu pada saat nanti pelaksanaannya ketika gubernur mengatakan, karena dalam ini saya juga harus patuh apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur Jawa Barat ya, Bapak Provinsi Jawa Barat ya, katakanlah nanti ada new normal untuk sekolah ya kita harus siap. Itu sebenarnya Bu Intan. Ya, jadi memang tetap akan menunggu kebijakan dari gubernur ya, terkait dengan pemberlakuan normal new normal itu sekolah ya. Ya mungkin bisa digambarkan Ibu, pasti istilahnya kalau saya sebagai orang tua nih, gimana sih sekolah dalam hal ini adalah SMK Negeri 11 meyakinkan bahwa insya Allah gitu ya pihak sekolah itu sudah menyiapkan secara teknisnya gitu ya Bu ya untuk pencegahan COVID ini. Mungkin bisa dijelaskan atau kita bisa ke Pak Martendi mungkin ya Bu ya, sebagai koordinator gugus tugas COVID. Pak Martendi mungkin bisa dijelaskan, orang tua kan pasti tadi ya hari uang gitu ya ketika anaknya pergi ke sekolah itu bagaimana nih gitu ya, antisipasi apa saja nih yang sudah dilakukan oleh sekolah gitu untuk mengantisipasi paparan COVID ini. Oke, terima kasih Bu Intan. Izin? Ya, silakan. SMK Negeri 11 Bandung gitu ya, dengan tim Satgasnya, Satgas COVID-nya sudah mempersiapkan apabila misalnya nanti keputusan dari Pak Gubernur bahwa kembali ke kehidupan normal ya, walaupun normal yang baru mungkin. Nah, SMK 11 sudah mempersiapkan diri. Itu diantaranya yaitu yang pertama, tim Satgas ini sudah mempersiapkan diri membuat suatu perencanaan. Perencanaan harus bagaimana nanti pas dibukanya sekolah ini, mulai dari hari pertama sampai nanti untuk selanjutnya. Yang kedua, Satgas COVID juga SMK 11 Bandung ini sudah membuat protokol. Misalnya apa saja itu protokol? Ini diantaranya protokol yang pertama itu protokol masuk lingkungan sekolah. Ya, jadi bagaimana siswa mengikuti protokol itu supaya aman gitu pas masuk. Kemudian protokol di kelas, yaitu protokol proses belajar di kelas. Kemudian protokol pelayanan tata usaha. Nah, ada 11 protokol tuh Bu Intan, itu ya kita sudah buatkan. Kemudian yang terakhir, jika misalnya gitu ya, terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, itu kita sudah siapkan protokol darurat kedaruratan, di mana nanti jika memang ada ditemukan pada saat proses pembelajaran itu terjadi sesuatu hal, kemudian dianggap
berbahaya gitu ya. Nah itu sudah disiapkan dan kita sebetulnya sudah bekerja sama gitu ya, berintegrasi dengan lembaga-lembaga yang terkait, diantaranya aparat setempat yaitu RT RW, kemudian puskesmas, kemudian kelurahan dan kecamatan. Ya mudah-mudahan kalau misalnya protokol yang kita buat ini diikuti dan dilaksanakan secara bersama-sama dan disiplin, kayaknya aman lah kita. Ya, insya Allah ya Pak. Mungkin bisa digambarkan misalnya gini, kalau orang tua tuh kan powernya gitu ya, mikirnya tuh gimana nanti kalau anak saya itu ke sekolah misalnya, namanya juga masih remaja gitu ya, senang ngobrol-ngobrol gitu. Misalnya bisa dicontohkan nggak Pak secara teknisnya apa yang akan dilakukan oleh pihak sekolah misalnya? Untuk pada saat masuk lah, ya pada saat masuk di protokol itu sudah dinyatakan bahwa pertama siswa pada saat masuk itu akan masuk dulu ke bilik penyemprotan disinfektan gitu ya, disterilisasi dulu, kemudian di termogan, diperiksa suhu badannya. Jika memang itu ditemukan suhu 38 ke atas atau 38 ya ke atas, nah ini dipulangkan dulu gitu. Kita cegah dulu gitu ya, cegah, dipulangkan. Jika kurang dari itu boleh masuk. Itu protokol yang pertama. Kemudian setelah masuk cuci tangan gitu ya. Kalau masker itu sudah pasti wajib, baru boleh masuk. Mudah-mudahan dengan hal seperti itu, dibiasakan seperti itu ya aman kita gitu ya. Kemudian pas di kelas kita sudah mengatur siswa per kelasnya belajar di kelas itu hanya jumlahnya setengahnya dari rombongan belajarnya. Biasanya 36, sekarang 18-17 orang. Jadi kapasitasnya juga dikurangi ya Pak. Nah gitu. Kemudian nanti waktu ini bisa dijelaskan nanti oleh Pak Hendro selaku Wakasek Kurikulum nanti terkait masalah PBM di kelas gitu ya. Cuman protokolnya memang sudah disiapkan oleh kita bahwa di dalam kelas maksimal 18 orang. Waktunya sudah ditentukan, tidak melebihi dari 6 jam gitu ya. 6 jam atau 8 jam. Kemudian pada saat pulang diatur nanti bagaimana pemulangan, ada di protokolnya. Pada saat melaksanakan sholat di masjid itu sudah diatur jaraknya. Pada saat PBM di kelas tidak ada istirahat karena kita menghindari siswa berkeliaran di luar. Nah, hal-hal itu kalau misalnya diikuti oleh seluruh siswa, guru dan karyawan, insya Allah mungkin penyebaran COVID di lingkungan sekolah tidak ada. Yang dikhawatirkan oleh banyak pihak itu ketika sekolah dibuka kembali itu jangan-jangan nanti malah sekolah jadi klaster baru nih gitu ya. Itu yang sama-sama kita hindari gitu ya dengan tadi protokoler itu ya Pak ya. Mungkin saya bisa tambahkan Bu Intan, jadi selain tadi kita kan mensosialisasikan ya bahwa siswa itu ketika masuk ke sekolah, lingkungan sekolah pakai masker. Lalu kedua selalu cuci tangan. Nah ini yang ketiga ini memang kadang-kadang namanya anak-anak ya nggak bisa tuh kalau tidak berdekatan dengan temannya. Pasti kan ingin berdekatan, apalagi sudah lama tidak ketemu gitu ya. Kangen gitu. Jadi mungkin kita akan melakukan ada sosialisasi yang terus-menerus yang kita lakukan agar social distancing atau physical distancing itu tetap ada gitu. Ada semacam alarm. Ada semacam alarmnya supaya anak-anak itu jaga jarak ya nggak apa-apa. Kita juga sudah meminta kerjasama dengan artinya dari kelurahan ada linmasnya gitu ya. Ya sekali-sekali dia datang sebagai orang yang mengingatkan anak-anak bahwa dia harus jaga jarak. Nah selain itu juga kita menghimbau siswa untuk selalu membawa perangkat sholatnya, perangkat sholat sendiri. Jadi ini merupakan satu perangkat yang harus dibawa oleh siswa. Selain dia hand sanitizer,
ya juga. Nah, kalah pentingnya adalah dia bawa bekal sendiri. Nah, ini juga untuk bekal yang bagaimana? Kan mungkin pertanyaannya bekal yang kayak gimana? Bekal yang mengandung nutrisi baik supaya imun dalam tubuh itu akan bekerja dengan optimal. Itu juga ya imun. Nah, ini barangkali juga yang harus dipahami oleh orang tua. Jadi memang orang tua juga harus memberikan suatu kontribusi. Betul. Ya, agar apa yang sudah kita lakukan juga memiliki artinya optimal lah. Jangan sampai sekolah sudah berupaya demikian optimal tapi tidak ada kontribusi dari orang tua. Itu mungkin. Ya, jadi Bapak Ibu, ini juga satu pesan yang perlu kita perhatikan bersama ya. Artinya sekolah tidak akan bisa berjalan sendiri tanpa adanya kontribusi dari orang tua tadi dalam mempersiapkan anak-anaknya, memberikan terus sosialisasi kepada anak-anak, sekaligus tadi juga memberikan asupan nutrisi yang baik untuk imunitas anak-anak kita bersama. Ya, baik. Tadi kita sudah berbincang-bincang membahas tentang protokoler, persiapan sekolah dalam hal pencegahan gitu. Sekarang mungkin kita bisa membahas ke proses pembelajarannya ini akan seperti apa nih? Karena pasti kan berbeda gitu ya antara proses pembelajaran sebelum pandemi COVID yang biasanya gitu ya dengan proses pembelajaran yang akan dilaksanakan nanti. Nanti selanjutnya kita akan ke Pak Hendro selaku Wakil Kepala Bidang Kurikulum ya Pak ya di SMK Negeri 11 Bandung. Mungkin Pak Hendro bisa menggambarkan Pak, proses pembelajaran yang akan dilalui baik itu oleh siswa dan guru nantinya itu akan seperti apa Pak? Iya, terima kasih Bu Intan. Ini terkait dengan kondisi pandemi COVID-19 ini memang siapa yang mengingat ini semua juga tidak. Nah, tapi terkait dengan proses pembelajaran yang sudah berjalan karena kegiatan PSBB ini jelas waktu di pertengahan Maret sudah mulai anak-anak di pembelajaran dialihkan di rumah. Ini dari sekolah sudah menyiapkan beberapa skema ataupun kegiatan baik yang sedang berjalan maupun yang sedang akan kita laksanakan ke depan. Selama ini sistem sekolah memang sudah mempunyai untuk sistem pembelajaran sistem daring, di mana kita sudah mempunyai aplikasi LMS dari Management System via aplikasi sekolah yang memang ini anak-anak sudah terbiasa dalam melaksanakan kegiatan ini. Hanya yang pertanyaannya adalah untuk tahun depan bagaimana? Terutama untuk anak-anak yang kelas 10 yang akan masuk yang baru ya Pak ya. Nah, yang mungkin belum mengenal tentang aplikasi sistem ini. Memang di sistem pembelajaran kita ada pembelajaran sistem daring dan ada sistem luring. Di mana sistem pembelajaran daring ini untuk pertemuannya memang ada beberapa aplikasi yang tadi kami sampaikan tadi. Terutama untuk yang nanti untuk tahun ajaran ke depan, karena tadi disampaikan oleh Ibu Kepala bahwa jumlah siswa kita memang begitu banyak, ya sekitar 1.600 siswa, sedangkan jumlah luas sekolah ini sekitar 7.000 meter persegi ya, ini kamar tadi ya seperti itu, sehingga itu tidak memungkinkan apabila anak itu dimasukkan semuanya dalam satu waktu untuk pembelajaran secara normal. Jadi ada shift ya Pak ya. Mungkin kita skemanya antisipasinya dengan membagi sistem pembelajaran ada yang daring dan tatap muka. Kalau yang pembelajaran, kenapa mesti ada daring dan tatap muka? Karena bagaimanapun tidak semua materi pembelajaran dimaksimal itu via daring, karena tetap aja yang namanya anak-anak tetap harus ada pembimbingan secara khusus lewat tatap muka. Hanya tatap muka ini kita laksanakan dengan membagi program terbuka dengan tingkatan mereka. Jadi misalkan untuk minggu pertama itu anak-anak kelas 10 dia akan tetap muka selama 1 minggu di minggu pertama. Kemudian minggu kedua untuk khusus kelas 11, minggu selanjutnya untuk kelas 12. Tetapi anak-anak yang tidak tetap muka bukan berarti mereka tidak belajar. Tetap mereka belajar dengan sistem daring. Nah, dalam tatap muka ini kita ambil tatap muka dengan sistem pembagian berdasarkan tingkat itu karena untuk memaksimalkan bahwa dalam pertemuan tatap muka ini diharapkan guru-guru terutama yang mengajar di tingkat itu bisa memberikan solusi-solusi alternatif tentang materi pembelajaran secara khusus. Artinya materi-materi yang memang sudah disampaikan dalam materi-materi daring itu menemukan berbagai masalah itu bisa dibahas di situ. Jadi kita bukan membahas materi baru, tapi membahas materi-materi yang menjadi permasalahan
yang muncul dalam pembahasan yang dirasakan sulit bagi anak. Itu harapannya seperti itu dalam program tatap muka. Dalam program tatap muka ini siswa ataupun anak nanti tiap kelas tadi sudah disampaikan juga akan dibagi dalam 2 ruangan, satu rombongan dibagi dalam ruangan. Tadi dengan maksimal itu kalau 36 itu berarti ada 18 orang yang ada di satu ruangan, sehingga kita mungkin ruangan yang kita buka sebanyak 30 ruangan. Insya Allah untuk SMK 11 itu cukup. Kemudian terkait dengan masalah jadwal bagaimana untuk pembagian ruang ini, kami dari tim manajemen juga tadi sudah dipandu sama Ibu Kepala Sekolah sudah menyiapkan program penjadwalan dengan 2 skema jadwal yang sudah disiapkan. Insya Allah nanti jadwal kita menggunakan jadwal induk dan jadwal speed dari jadwal induk tadi ya, dengan menggunakan jadwal A dan B, sehingga kita bisa memfasilitasi anak-anak yang masuk di hari itu dengan maksimal. Simulasinya mungkin seperti ini. Ketika jadwal itu kita bagi 2, ketika anak masuk yang setengahnya menggunakan jadwal A, yang setengahnya menggunakan jadwal B. Sampai karena jadwal kita sekolah itu hanya 5 hari, jadwalnya berarti sampai dengan jadwal E. Jadwal A, B, C, dan E. Nah, jadwal yang pertama rombongan belajar yang pertama yang kita bagi 2 ya, dia akan menggunakan jadwal A, dan sampai dengan hari Jumat dia menggunakan jadwal yang E. Nah, yang rombongan siswa yang kedua dia menggunakan mulai dari jadwal B. Terakhir hari Jumat dia menggunakan jadwal nanti A, karena dari hari keempat hari Kamis dia bertemu dengan jadwal E, dan hari Jumatnya dia bertemu dengan jadwal A. Jadi dalam 1 minggu ini dia akan ketemu seluruhnya dengan guru mata pelajaran untuk penguatan materinya seperti itu. Itu harapannya seperti itu, sehingga bimbingan dari guru secara langsung bisa tetap dimaksimalkan, termasuk juga pembinaan dari wali kelas di minggu-minggu tersebut juga bisa dimaksimalkan untuk mempersiapkan mereka pembelajaran daring berikutnya untuk 2 minggu ke depan, selama 2 minggu ke depan seperti itu. Itu seperti itu skema yang insya Allah akan kita jalankan, mudah-mudahan nanti bisa kita maksimalkan. Iya, baik. Jadi tadi Bapak Ibu pemirsa sekalian, Pak Hendro sudah menjelaskan bahwasanya memang proses kegiatan belajar mengajar yang akan dilalui ke depan yang sudah direncanakan itu memang akan sangat berbeda ya Pak ya, dengan proses pembelajaran biasa, dengan tadi pengaturan skema daring dan luring tadi gitu, yang diharapkan dengan keadaan yang tadi sama-sama tidak kita inginkan ini, kita mencoba untuk memaksimalkan ya Bapak Ibu sekalian, memaksimalkan agar para peserta didik itu mendapat haknya gitu ya, untuk mendapatkan pendidikan yang baik gitu ya, dan berkualitas selama masa pandemi ini. Baik Bapak Ibu, tadi kita sudah memperbincangkan tentang bagaimana protokoler pencegahan COVID-19 di SMK Negeri 11 Bandung, kemudian juga bagaimana proses belajar mengajar itu nantinya akan berlangsung. Selanjutnya mungkin kita akan ke Bu Ana lagi ya Bu ya, mungkin ada hal-hal yang ingin Ibu tambahkan Ibu untuk bagaimana sih agar orang tua tadi yakin gitu ya bahwasanya mengirimkan anak kembali ke sekolah itu juga satu hal yang sudah kita upayakan agar bisa berjalan dengan aman. Iya, saya menghimbau kepada para orang tua, kita SMK 11 sudah mempersiapkan tatanan barunya, baik dari sumber dayanya yaitu dengan adanya Satgas Covid, lalu misalnya ada prosedur, lalu bagaimana pengaturan jadwal, di mana jadwalnya itu kita tidak sip Bu ya. Jadi kenapa kami tidak sip? Karena kami juga mempertimbangkan takutnya bertemunya siswa, karena siswa itu kan nggak bisa dilarang kalau tidak ada di sekolah. Nah, tetapi yang tidak kalah pentingnya juga ada tetap pemantauan orang tua. Karena begitu dia keluar dari SMK 11, artinya keluar dari lingkungan SMK 11, dia juga kan itu ada di mana-mana. Nah, ini bagaimana orang tua juga harus memantau. Jadi memang kita harus berkolaborasi dengan orang tua, bersinergi dengan baik, bagaimana apa yang tatanan yang sudah yang sudah kita susun demikian rupa itu berjalan optimal. Tapi tentu saja harapan saya para orang tua mendengarkan penjelasan ini, lalu sosialisasi akan banyak sosialisasi lainnya
yang akan kita lakukan, baik itu kepada orang tua, kepada siswa melalui media sosial dan media apapun. Ini adalah sebagai bentuk tanggung jawab SMK 11 ketika seandainya nanti sekolah dibuka kembali. Itu Bu Eni. Ya, baik Bapak Ibu, tadi ada pernyataan dari Bu Ane yang harus kita garis bawahi bersama, bahwasanya proses tadi reopening school ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya sinergi ya Bu ya, dan kolaborasi antara pihak sekolah dengan orang tua gitu ya, sehingga peran serta Bapak Ibu sekalian akan sangat dibutuhkan untuk mendukung keberlangsungan proses pembelajaran yang akan kita laksanakan di tahun ajaran ke depan atau nanti ketika sekolah itu sudah dibuka kembali sesuai dengan instruksi dari Bapak Gubernur Jawa Barat. Baik Bapak Ibu, kita ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Ane, sehat selalu Bu Ane, juga kepada Pak Martendi, semoga sehat selalu, dan Pak Hendro juga semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga insya Allah bisa bekerja secara optimal ya, terutama dalam mempersiapkan diri menghadapi tahun ajaran baru nanti yang mudah-mudahan anak-anak didik kita gitu ya bisa lebih bersemangat dan tadi mereka mendapatkan pelayanan pendidikan yang maksimal meskipun di tengah keterbatasan. Terima kasih banyak Bapak Ibu, sampai jumpa di episode selanjutnya dalam bincang-bincang bersama SMK Negeri 11 Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.